Oke teman-teman, di video hari ini saya akan membahas 3 hal yang signifikan baru saja terjadi akhir-akhir ini. Dan pastikan teman-teman nonton sampai akhir ya. Poin pertama, kita mulai dari menonton dulu ya video klip pendek ini. Dan teman-teman setelah nonton bisa memberikan kesannya seperti apa setelah menonton yang satu ini. Oke, mari kita lihat. The U.S. government can't go bankrupt because we can print our own money. It obviously begs the question, why exactly are we borrowing in a currency that we print ourselves? I'm waiting for someone to stand up and say, why do we borrow our own currency in the first place? Like you said, they print the dollar, so why does the government even borrow? Well, again, some of this stuff gets, some of the language some of the language and concepts are just confusing. I mean, the government definitely prints money. And it definitely lends that money, which is why the government definitely prints money, and then it lends that money by selling bonds. Is that what they do? They sell bonds. Yeah, they sell bonds, right? Because they sell bonds, and people buy the bonds and lend them the money. Yeah. So a lot of times, at least to my ear with MMT, the language and the concepts can be kind of unnecessarily confusing. But there is no question that the government prints money, and then it uses that money to I guess I can't really talk. I don't get it. I don't know what they're talking about. Like, because it's like the government clearly prints money. It does it all the time, and it clearly borrows. Otherwise, we wouldn't be having this debt and deficit conversation. So I don't think there's anything confusing there. Jadi teman-teman, setelah menonton video ini, saya cukup tercengang ya. Melihat bagaimana seorang chief of economist itu menjelaskan hal sederhana seperti itu. Kebingungan, terbata-bata, dan akhirnya nggak tahu bagaimana cara mekanismenya The Fed itu mencetak dan meminjamkan duit. Jadi teman-teman, saya ingin menjelaskan sedikit. Bagaimana sih sebenarnya the US dari The Fed dan juga the government itu mencetak uang. Jadi pada awalnya mereka itu The Fed, mereka print money. Ya, mereka cetak uang nih. Dari mana? Dari nothing, from thin air. Setelah mereka cetak, mereka pinjamkan uang tersebut ke government. Nah, jadi the government ini kan mempunyai debt atau hutang terhadap the Fed. Lalu mereka harus pinjamkan lagi nih uang yang tadi dicetak the Fed ini. Si government ini meminjamkannya ke masyarakat. Melalui apa? Melalui bonds, yaitu obligasi. Nah, jadi inilah cara kerja fiat ya teman-teman. The Fed cetak uang, mereka meminjamkan ke the government dengan underlying itu government itu sendiri. Jadi government itu dipercayai nih untuk mengelola uang dengan begitu adilnya supaya semuanya berjalan dengan lancar. Barulah mereka, the government, menggunakan obligasi atau isu bond supaya uang ini dipinjamkan ke masyarakat luas. Nah, setelah menonton video tadi ya teman-teman, itu dugaan saya ada 2 nih. Yang pertama, ini berarti Mr. Jared ini benar-benar nggak paham tentang ekonomi ya. Dan dia itu dipakai cuma sebagai wajah doang ya. Formalitas doang. Supaya kelihatannya ada nih seseorang yang bisa mengatur ekonomi secara luas. Tapi dengan penjelasan seperti itu, tidak heran ya kenapa ekonomi Amerika sekarang ini cukup memprihatinkan. Karena kalau dia memang tidak bisa menjelaskan hal simple, ya apalagi hal-hal yang jauh lebih rumit untuk dia kelola, ya kan? Nah, itu dugaan pertama. Tetapi ada dugaan yang kedua nih menurut saya teman-teman ya. Mungkin saja nih pada saat diinterview atau ditanya seperti itu, si Mr. Jared ini, dia itu lagi memikirkan hal-hal yang di mana sebenarnya terjadi di belakang layar ya ekonomi Amerika. Maksudnya apa? Mungkin monetary policy atau monetary systemnya Amerika itu saking rumitnya. Dan dia itu tahu beberapa hal yang tidak boleh diucapkan di publik. Jadi pada saat dia berpikir, dia kebingungan. Apa yang bisa diceritakan dan apa yang tidak bisa diceritakan. Nah, itu yang membuat dia kebingungan pada saat ingin menjelaskan hal sederhana itu. Dan kalau memang itu terjadi, berarti Amerika ini ada cara nih. Bagaimana dari The Fed dan government ini saling sinergi dan bisa menyeimbangkan ekonomi mereka. Dan menurut saya memang government itu nggak bisa nih melunasi hutangnya. Dan tidak akan pernah bisa. Karena uangnya dicetak at the first place itu from thin air. Dari nothing. Nah, jadi teman-teman,
Kalau setelah menonton ini kira-kira komentar atau kesannya seperti apa nih terhadap video tadi ya? Dan apakah teman-teman percaya dengan monetary system ini? Dan kalau kita perhatikan, negara China, negara Eropa, dan lain-lain sebenarnya kan paham bahwa kondisinya memang seperti itu antara the Fed, government mencetak uang ya, pinjam-meminjam mereka. Tapi kenapa sampai hari ini semuanya masih mempercayai itu pada US dollar? Apakah mereka masih belum bisa menemukan nih monetary system yang lebih baik? Sehingga ya mereka mengikuti skema yang sedang berjalan ini. Karena untuk menemukan sesuatu yang works for the whole world itu pasti sangat sulit sekali ya. Nah teman-teman bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Nah mungkin nih salah satu dari penonton akan bilang, kok itulah kenapa alasannya kita harus serok Bitcoin. Nah inilah yang akan kita masuk poin kedua. Teman-teman, kita membahas tentang Bitcoin. Banyak sekali orang yang sekarang hype ya tentang Bitcoin. Mungkin para penonton Edge Invest juga udah ada nih yang serok Bitcoin. Alasannya bisa jadi FOMO, atau bisa menunggu atau menantikan halving, atau ya teman-teman just because people is talking about Bitcoin ya teman-teman serok aja. Atau jangan-jangan ada sepupu saudara di luar sana yang minta teman-teman untuk serok Bitcoin. Padahal teman-teman masih nggak pernah nih baca Bitcoin itu apa, kelebihannya apa, ya kekurangannya apa, dan mekanismenya seperti apa. Nah itu teman-teman nggak pernah baca tuh. Jadi teman-teman, di video hari ini saya ingin menanyakan satu hal ya. Di luar Bitcoin itu supply-nya terbatas dan tidak dikontrol sama sebuah government ya. Kira-kira kelebihannya itu apa sih terhadap fiat ataupun terhadap emas? Ingat ya, apa kelebihan Bitcoin terhadap emas ataupun fiat? Nah, saya ingin tahu, teman-teman kalau yang sudah pakar Bitcoin, boleh deh coba diskusi di kolom komentar di bawah. Ada yang tahu nggak kelebihannya apa? Karena kalau teman-teman tidak menemukan kelebihan yang solid, maka teman-teman tidak ada basis ya untuk mengatakan bahwa Bitcoin bisa menggantikan fiat ataupun emas yang sudah selama ini pernah menjadi money reserve ya. Nah, kalau untuk emas kan sudah pernah dulu pada saat gold standard. Lalu ya US dollar sampai sekarang masih berkuasa. Nah, kalau teman-teman yang percaya Bitcoin yang di mana mereka suatu saat bisa replace fiat ataupun emas, kira-kira kelebihannya di mana dulu nih? Kalau teman-teman tidak bisa menemukan kelebihannya, maka kita harus dipertanyakan kembali, apakah Bitcoin memang se-powerful itu? Nah, itu kita diskusi di kolom komentar di bawah ya. Lalu kita masuk ya teman-teman poin yang ketiga. Dan sebelum saya lanjut, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, pastikan teman-teman sudah subscribe Edge Invest ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar ekonomi di luar sana. Nah, sekarang untuk poin ketiga, teman-teman merasakan nggak bahwa setiap tahun semenjak COVID, mencari uang itu semakin sulit. Persaingan itu semakin luas. Nah, kita harus tahu dulu apa nih penyebabnya. Nah, saya akan coba go through slowly ya teman-teman. Semenjak COVID, berbagai sektor itu mengalami kesulitan ya. Sektor A, sektor B, sektor C, dan seterusnya. Masing-masing ada kesulitannya masing-masing. Maka yang sedang terjadi nih teman-teman, para pembisnis ini sekarang lagi kesulitan mendapatkan profit. Jadi, strategi mereka apa nih? Supaya mereka bisa kembali merasakan cuan yang tebal. Maka mereka harus berinovasi atau berekspansi ke bisnis lain. Contoh nih, mereka lini bisnisnya adalah konstruksi. Konstruksi lagi susah, jadi mereka mulai masuk ke sektor-sektor lainnya. Nah, kalau berbagai industri lagi merasakan kesulitan yang sama, profitnya kok makin susah ya. Lalu mereka berekspansi ke sektor-sektor lainnya, maka persaingan itu akan semakin banyak dan market akan semakin saturated. Teman-teman tahu nggak, jika seseorang baru masuk ke industri yang baru, apa yang mereka lakukan? Namanya bisnis baru pasti bakar duit dong, marketing. Nah, kalau mereka jual produk atau jual jasa, ya marginnya pasti dikecilkan kan untuk mendapatkan market share. Nah, karena mereka mau penetrasi pasar. Sehingga kalau semua para pelaku bisnis melakukan hal yang sama, ekspansi ke industri lain, lalu bakar margin supaya mendapatkan market share, maka yang paling untukkan adalah konsumen. Ya, karena harga barang semakin murah. Dan kalau barang semakin murah, berarti margin semakin tipis. Makanya para pembisnis kan semakin sulit nih mendapatkan cuan karena semuanya mau mendapatkan profit setebal-tebalnya dengan cara ekspansi ke bisnis lainnya. Dan itu tidak bisa kita hentikan kan? Dan maka setiap tahunnya market akan semakin sempurna. Karena persaingan akan semakin sengit, barang akan semakin merata, supply juga akan semakin banyak. Sehingga teman-teman banyak sekali pilihan di luar sana.
Jadi teman-teman, kalau teman-teman tidak nih berkembang dari segi skill atau tidak berinovasi, maka hanya tinggal tunggu waktu perusahaan teman-teman akan kolaps. Saya bisa yakin sekali kalau teman-teman tidak melakukan apa-apa, dalam hitungan 5-10 tahun, teman-teman berdiam diri hanya begitu-begitu saja, margin teman-teman akan semakin habis. Kalau yang sudah kecil marginnya akan mulai rugi dan akan mulai bangkrut. Jadi harus hati-hati, teman-teman harus berinovasi, ada sesuatu yang baru karena zaman terus berubah. Nah, kalau para professional worker bagaimana nih? Teman-teman yang harus upgrade skill teman-teman, karena banyak sekali orang yang sudah di layoff ya, karena mereka tidak memberikan value kepada perusahaan. Nah, bagaimana nih cara seorang profesional memberikan value kepada perusahaan? Teman-teman have to be skillful. Skill apa sih yang teman-teman bisa tawarkan untuk ke perusahaan teman-teman? Kalau cuma biasa-biasa saja atau mediocre ya, maka perusahaan akan sangat gampang mereplace teman-teman. Apalagi sekarang sudah masuk ke era AI. Semuanya bisa diotomasi. Admin itu akan semakin gampang untuk digantikan. Jadi teman-teman kalau nggak ada skill cuma bisa administrasi. Hati-hati 10 tahun lagi nggak tahu loh. Teman-teman punya lapangan kerja apakah masih aman? Nah, jadi teman-teman pesan saya harus selalu upgrade skill jika teman-teman adalah professional worker. Kalau teman-teman adalah para pembisnis, berinovasilah. Karena persaingan hanya akan semakin sulit setiap tahunnya. Nah, jadi teman-teman setelah video hari ini, saya ingin teman-teman itu mulai ingat ya bahwa zaman ya setelah COVID memang berubah, persaingan akan terus semakin sengit dan teman-teman bisa mulailah belajar sesuatu yang baru. Oke teman-teman, sebagai penutup video hari ini, saya ingin mengingatkan bahwa saya akan mengajarkan teman-teman di webinar bulan depan tentang how to manage your money. Penting sekali dengan kondisi sekarang yang persaingan sangat sengit, teman-teman itu perlu mengelola teman-teman punya uang dengan baik. Kenapa? Karena kalau teman-teman biarkan teman-teman punya aset yang sudah selama ini teman-teman kumpulkan, begitu saja ya, artinya cuma di tabungan dan teman-teman tidak kelola, maka teman-teman akan dimakan atau digrogoti sama inflasi. Coba teman-teman lihat dari makanan pangan ya, beras dan lain-lain, itu semua naik harga. Baju, minuman, teman-teman mau beli milk tea, mau beli kopi, itu semua harga semakin mahal. Kalau teman-teman cuma percaya taruh di bank itu tanpa harus diapa-apain, maka teman-teman akan digrogoti sama inflasi. Entar uang 50.000 yang dulunya bisa beli kopi enak, 10 tahun lagi cuma bisa beli teh tanpa ada gula ataupun tanpa ada susu. Kan teman-teman artinya uangnya susut. Dan kalau teman-teman dari sekarang masih tidak mengerti nih cara memanage uang, teman-teman ya uangnya akan semakin lama dimakan sama inflasi. Jadi tujuannya adalah webinar bulan depan. Saya ingin sharing ya buat para pengusaha ataupun para professional worker bagaimana sih cara memanage uang dengan baik supaya teman-teman bisa grow your wealth by just doing the right thing. Ya, bagi teman-teman yang tertarik bisa DM di Telegram ya atau teman-teman chat. Nanti linknya akan saya cantumkan di bawah. @AGInvestAdmin. Teman-teman waitlist dulu karena limited seats only. Saya akan segera tutup jika sudah terpenuhi. Nah, teman-teman, saya harap dari video ini teman-teman mulai reflect kembali ya dengan kondisi ekonomi yang semakin persaingannya sengit, maka diharapkan teman-teman selalu improve. Dan teman-teman jangan lupa bahwa PPN akan naik dan KTP akan link. Semuanya itu akan memperketat di dunia bisnis. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini. Jika teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol like dan subscribe channel AJ Invest dan share video ini ke saudara dan keluarga lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.